Buku berjudul Siddhartha, karya Hermann Hesse, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, diterjemahkan oleh Gita Yuliani. Bagian pertama, untuk Romain Rolland, sahabatku tercinta. Dipayungi keteduhan rumah, disinari matahari pada tebing sungai di dekat perahu-perahu, dalam naungan hutan kayu sal, di bawah bayangan pohon ara, di sanalah Siddhartha tumbuh dewasa, putra tampan sang Brahmana, elang belia, bersama sahabatnya, Govinda, putra seorang Brahmana. Matahari yang menyinari tebing sungai membakar pundaknya yang pucat ketika ia membasuh tubuhnya, melaksanakan penyucian diri dan persembahan kudus. Kala ia bermain di tengah rumpun pohon mangga, bayang-bayang menyelinap ke dalam matanya yang hitam. Sementara ibunya bernyanyi ketika persembahan kudus dilakukan. Ketika ayahnya yang terpelajar mengajarinya, ketika para orang bijak berbicara. Sudah sekian lama Siddhartha ikut serta dalam pembahasan orang-orang bijak. Berlatih perdebatan dengan Govinda, melatih seni perenungan serta olah meditasi. Ia sudah tahu bagaimana mengucapkan Om tanpa suara, madah utama di antara semua madah. Melafalkannya tanpa suara di dalam hati sambil menarik nafas. Mengucapkannya tanpa suara yang keluar dari dirinya sendiri sambil mengeluarkan napas dengan seluruh konsentrasi jiwanya. Sementara dahinya dikitari cahaya roh yang berpikir jernih. Ia sudah tahu bagaimana merasakan Atman di dalam batinnya. Atman yang tak mungkin hancur, menyatu dalam alam semesta. Kebahagiaan meliputi hati ayahnya melihat putranya yang belajar dengan cepat, selalu haus pengetahuan. Ia melihat putranya tumbuh menjadi orang bijak dan pandita agung, pangeran di antara kaum Brahmana. Dada ibunya sesak oleh kebahagiaan kalau melihat Siddhartha berjalan. Ketika melihat putranya duduk dan bangkit berdiri, kuat, tampan, melangkah dengan kaki semampai menyelaminya penuh hormat. Kasih sayang menyentuh hati para putri Brahmana belia tatkala Siddhartha menyusuri jalan-jalan kota dengan dahi bersinar, mata seorang raja dan pinggul ramping. Tetapi di antara semuanya, yang paling mencintainya adalah Govinda, sahabatnya, putra seorang Brahmana. Ia menyukai mata dan suara manis Siddhartha, lenggangnya dan kesantunan sempurna gerak-geriknya. Ia menyukai apapun yang dilakukan dan dikatakan Siddhartha. Tetapi yang paling disukainya adalah semangatnya, pikiran-pikirannya yang berapi-api dan istimewa, hasratnya yang penuh gelora, dorongan batinnya yang tinggi. Govinda tahu, Siddhartha tidak akan sekedar menjadi Brahmana biasa, bukan pejabat malas yang mengurus persembahan, bukan pedagang serakah dengan jurus-jurus tenung, bukan penceramah sombong yang dangkal, bukan pandita yang menipu, juga bukan domba sopan dan bodoh dalam kawanan besar. Tidak. Dan dia, Govinda, juga tak ingin menjadi salah satu dari itu. Bukan salah satu dari puluhan ribu Brahmana. Ia ingin mengikuti Siddhartha yang terkasih, yang hebat. Dan di masa mendatang, ketika Siddhartha menjadi dewa, ketika ia bergabung dengan kaum yang mulia, maka Govinda ingin mengikutinya sebagai sahabatnya, pendampingnya, pelayannya, pemikul tombak-tombaknya, bayangannya. Demikianlah semua orang menyayangi Siddhartha. Ia sumber kebahagiaan bagi semua, kegembiraan bagi mereka semua. Tetapi bagi dirinya sendiri, Siddhartha bukan sumber kebahagiaan.
Ia tidak menyukai dirinya sendiri. Meski menapaki jalan-jalan berbunga mawar di taman pohon ara, duduk dalam bayangan kebiruan hutan meditasi, setiap hari membasuh anggota tubuhnya dalam mandi pertobatan, memberi persembahan di bawah naungan remang-remang hutan mangga, dengan gerakan santun yang sempurna, menjadi kesayangan dan kebahagiaan semua orang. Ia tak merasakan kegembiraan di hatinya. Mimpi-mimpi dan berbagai pikiran gelisah memenuhi benaknya, mengalir dari air dalam sungai, berkilau dari bintang-bintang malam, melebur dari berkas cahaya matahari. Mimpi-mimpi mendatanginya disertai keresahan jiwa, mengepulkan asap dari persembahan, menyampaikan sajak-sajak dari Rig Veda, merasuki dirinya, tetes demi tetes, dari ajaran kaum Brahmana tua. Siddhartha mulai merasakan ketidakpuasan dalam dirinya. Ia mulai merasa cinta ayahnya dan kasih sayang ibunya, juga kasih sayang sahabatnya, Govinda, tidak akan memberikan kebahagiaan untuk selamanya. Tidak ada yang akan memeliharanya, memberinya makan, dan memuaskannya. Ia mulai curiga bahwa ayahnya yang dihormati dan guru-gurunya yang lain, bahwa para Brahmana bijak sudah mengungkapkan kepadanya seluruh pengetahuan mereka yang terbanyak dan terbaik, bahwa mereka sudah mengisi wadahnya yang penuh dengan harapan dengan kekayaan mereka. Tetapi wadah itu belum juga penuh. Roh belum merasa puas, jiwa tidak merasa tenang, hati belum merasa cukup. Pembersihan diri memang baik, tapi itu hanya air, tidak mencuci dosa, tidak meluruhkan kehausan roh, tidak mengangkat ketakutan dalam hatinya. Persembahan-persembahan dan doa-doa para dewa bagus sekali. Tapi apakah hanya itu? Apakah persembahan-persembahan memberikan masa depan yang bahagia? Dan bagaimana tentang para dewa? Apa betul Prajapati yang menciptakan dunia? Bukankah Atman? Dia satu-satunya yang tunggal. Bukankah para dewa juga ciptaan seperti aku dan kau, terikat kepada waktu, bersifat fana? Apakah dengan demikian sudah baik? Sudah benar? Apakah memang bermakna dan menjadi tugas paling utama untuk memberikan persembahan kepada para dewa? Untuk siapa lagi perlu dilakukan persembahan? Siapa lagi yang harus dipuja selain dia? Yang satu, Atman. Dan di mana Atman bisa ditemukan? Di mana dia bermukim? Di mana jantung abadinya berdetak? Di mana lagi kalau bukan di dalam diri sendiri? Di bagian paling dalam, bagian yang tak bisa dihancurkan, yang dipunyai semua orang dalam diri masing-masing. Tetapi di mana? Di manakah diri ini? Bagian paling dalam, bagian paling utama, bukan daging dan tulang, bukan pikiran ataupun kesadaran. Begitu bunyi ajaran para bijak. Jadi, di manakah itu? Untuk mencapai tempat ini, diri sejati, diri sendiri, Atman, adakah jalan lain yang pantas dicari? Sayang sekali, tidak ada yang menunjukkan jalan ini. Tidak ada yang tahu. Bukan ayahnya. Dan bukan para guru dan orang bijak. Juga tidak lagu-lagu persembahan suci. Mereka tahu semuanya. Kaum Brahmana dan kitab-kitab suci mereka. Mereka tahu segalanya. Mereka sudah mencakup semuanya dan lebih dari semuanya. Penciptaan dunia, asal-usul bahasa, makanan, penghirupan napas, pengembusan napas, pengaturan indera-indera, tindakan para dewa. Mereka tahu sangat banyak. Tetapi apakah berharga untuk tahu semua ini? Sedangkan hal yang satu dan satu-satunya, yang terpenting, satu-satunya yang maha penting, tidak diketahui? Jelas sudah. Banyak sajak dalam kitab-kitab suci, terutama dalam Upanishad dari Samveda.
mengutarakan perkara yang paling rohaniah dan paripurna ini. Sajak-sajak indah. Di sana tertulis, jiwamu adalah seluruh dunia. Dan tertulis pula di sana bahwa dalam tidurnya, tidur lelapnya, manusia akan bersua dengan batinnya dan akan menghuni Atman. Kearifan menakjubkan terkandung dalam sajak-sajak itu. Segenap pengetahuan kaum bijak terhimpun di sini dalam kata-kata memukau, semurni madu yang dikumpulkan lebah-lebah. Sungguh tak bisa diremehkan. Pencerahan luar biasa banyak yang dihimpun dan dilestarikan di sini oleh generasi kaum bijak Brahmana yang tak terhitung banyaknya. Namun, di manakah kaum Brahmana, kaum pandita, orang-orang bijak atau para pertapa yang sudah berhasil bukan hanya mengerti ilmu berbobot tinggi ini, tetapi juga menghayatinya? Di mana dia? Sosok berilmu yang mempunyai kekuatan gaib untuk membawa peleburannya dengan Atman keluar dari kondisi tidur ke dalam kesadaran sehari-hari, ke dalam setiap langkah yang dibuat, ke dalam kata dan perbuatan. Siddhartha kenal banyak Brahmana yang patut dimuliakan, terutama ayahnya, sosok yang murni, ilmuwan yang paling mulia. Ayahnya patut dikagumi, perilakunya teduh dan mulia, hidupnya murni, kata-katanya bijaksana, pikiran halus dan luhur berdiam di balik alisnya. Tetapi dia pun yang tahu demikian banyak, apakah dia hidup diberkahi kebahagiaan? Apakah hatinya damai? Bukankah dia juga orang-orang yang sedang mencari, orang-orang yang dahaga? Bukankah dia, lagi dan lagi, perlu mereguk dari sumber-sumber suci sebagai orang dahaga dari persembahan-persembahan, dari kitab-kitab, dari bantah-berbantah kaum Brahmana? Mengapa pula dia yang tak tercela perlu mencuci bersih dosa-dosanya setiap hari, mengupayakan penyucian setiap hari, berulang dan berulang setiap hari? Bukankah Atman ada dalam dirinya? Bukankah sumber yang murni memancar dari hatinya? Yang harus ditemukan adalah sumber murni di dalam diri sendiri yang harus dimiliki. Semua yang lain adalah pencarian, jalan menyimpang, tersesat. Demikianlah pemikiran Siddhartha. Inilah dahaganya, inilah penderitaannya. Kerap kali ia mengutip untuk dirinya sendiri kata-kata dari Chandogya Upanishad. Sesungguhnya, nama Sang Brahma adalah Satyam. Senyatanya, dia yang mengenal perihal itu, dia akan memasuki dunia surgawi setiap hari. Seringkali terasa sangat dekat dunia surgawi, namun belum pernah ia sepenuhnya mencapainya. Belum pernah ia memuaskan dahaganya yang paling besar. Dan di antara semua orang bijak dan paling bijak yang dikenalnya, dan dari siapa ia menerima pelajaran, di antara mereka semua tidak satupun yang sudah mencapai dunia surgawi dengan sempurna, yang sudah memuaskan dahaga abadi dengan sempurna. Govinda, ucap Siddhartha kepada sahabatnya. Govinda yang baik, ikutlah aku ke bawah pohon beringin. Mari kita bermeditasi. Mereka melangkah ke pohon beringin dan duduk. Siddhartha tepat di sini. Govinda 20 langkah dari sini. Sambil menundukkan diri, siap melantunkan Om. Siddhartha mengulang sajak dengan menggumam. Om adalah busur. Panah adalah kalbu. Sang Brahma adalah sasaran panah yang harus dicapai tanpa henti. Setelah waktu untuk latihan meditasi berlalu, Govinda bangkit berdiri. Petang telah datang, sudah saatnya melakukan penyucian diri sore hari. Ia memanggil nama Siddhartha, namun Siddhartha tidak menjawab. Siddhartha duduk merenung, matanya terpaku pada suatu sasaran yang sangat jauh. Ujung lidahnya agak menjulur di antara giginya.
Tampaknya ia tidak bernapas. Begitulah ia duduk, khusyuk dalam perenungan, memikirkan Om. Jiwanya melesat menuju Sang Brahma bagaikan panah. Suatu ketika, para musafir Samana pernah melintasi kota Siddhartha. Pertapa-pertapa yang berziarah, 3 laki-laki kurus dan layu, tidak tua maupun muda, dengan pundak berdebu dan berdarah, nyaris telanjang, terbakar sinar matahari, diselubungi kesepian, orang asing dan musuh bagi dunia, orang asing dan serigala kurus dalam alam manusia. Mereka meninggalkan jejak aroma kegairahan yang tak terkendali, pengabdian yang menghancurkan, penyangkalan diri tanpa belas kasihan. Malam hari, seusai waktu meditasi, Siddhartha berkata pada Govinda, "Besok pagi-pagi buta, sahabatku, Siddhartha akan pergi ke para samana. Dia akan menjadi samana." Pucatlah Govinda ketika mendengar kata-kata ini dan membaca tekad pada wajah mematung kawannya yang tak mungkin dibendung. Seperti panah ditembakkan dari busur, dalam sekejap dan sekali lihat, Govinda menyadari sudah dimulai. Siddhartha sekarang mengambil jalannya sendiri. Takdirnya mulai bersemi, dan bersamaan dengan itu, takdirku juga. Maka Govinda menjadi pucat bagai kulit pisang kering. "Oh Siddhartha," serunya, "akankah ayahmu mengizinkanmu melakukan itu?" Siddhartha menoleh seakan-akan baru mulai terbangun. Secepat kilat ia membaca kalbu Govinda, membaca ketakutan, membaca kepasrahan. "Ah Govinda," ujarnya tenang, "janganlah kita membahas dengan sia-sia. Besok saat fajar, aku akan memulai hidup sebagai samana. Jangan dibahas lagi." Siddhartha masuk ke bilik tempat ayahnya duduk beralas tikar kulit pohon. Ia maju ke belakang ayahnya dan tetap berdiri di sana. Sampai ayahnya merasa seorang berdiri di belakangnya. Berucaplah Sang Brahmana, "Kaukah itu, Siddhartha? Katakan apa yang ingin kau katakan." Ujar Siddhartha, "Seizinmu, ayahku. Aku datang untuk memberitahu bahwa hasratku adalah meninggalkan rumah ayah besok dan pergi kepada para pertapa. Aku berhasrat menjadi samana. Semoga ayahku tidak menentang ini." Sang Brahmana terdiam dan tetap diam sedemikian lama, sampai bintang-bintang di jendela kecil melanglang dan mengubah posisi masing-masing. Sebelum keheningan dipecahkan, membisu dan mematung berdirilah sang putra dengan lengan berlipat. Membisu dan mematung duduklah sang ayah di tikar, dan bintang-bintang menjejaki lintasan mereka di langit. Kemudian bertuturlah sang ayah. Tidak santun bagi seorang Brahmana untuk menuturkan kata-kata kasar dan marah. Tetapi kekesalan memenuhi hatiku. Tak ingin kudengar permohonan ini untuk kedua kalinya dari mulutmu. Perlahan-lahan sang Brahmana bangkit berdiri. Siddhartha tegak membisu, lengannya terlipat. "Apa yang kau tunggu?" tanya sang ayah. Ujar Siddhartha, "Ayah tahu." Dengan kesal, sang ayah meninggalkan ruangan. Dengan kesal, ia masuk ke tempat tidur dan berbaring. Setelah 1 jam, lantaran tidur tak kunjung menaklukkan matanya, sang Brahmana bangkit, berjalan mondar-mandir lalu meninggalkan rumah. Melalui jendela kecil bilik, ia memandang ke dalam dan melihat Siddhartha berdiri. Lengannya terlipat, tidak beranjak dari tempatnya. Jubahnya yang cerah berkilau lemah. Dipenuhi rasa galau dalam hatinya, sang ayah kembali ke tempat tidurnya. Setelah 1 jam lagi, lantaran tidur tak kunjung menaklukkan matanya, sang Brahmana bangkit lagi. Mondar-mandir berjalan keluar rumah dan melihat bulan sudah terbit. Melalui jendela bilik, ia kembali memandang ke dalam. Di sana berdiri Siddhartha, tidak beranjak dari tempatnya. Lengannya terlipat, cahaya bulan terpantul dari tulang keringnya. Dipenuhi kecemasan di hatinya, sang ayah kembali ke tempat tidur.
Dan ia kembali lagi sesudah 1 jam. Ia kembali sesudah 2 jam, memandang melalui jendela kecil, melihat Siddhartha berdiri, bermandikan cahaya bulan dan bintang-bintang dalam kegelapan. Dan ia kembali lagi, jam demi jam. Diam-diam memandang ke dalam bilik, melihat Siddhartha berdiri di tempat yang sama, mengisi hatinya dengan kemarahan, keresahan, kepedihan, dan duka. Dan pada jam terakhir malam hari menjelang pagi datang, ia kembali, masuk ke dalam bilik dan melihat pemuda itu berdiri di sana, jangkung dan bagai orang asing baginya. "Siddhartha," ujarnya, "apa yang kau tunggu?" "Ayah tahu. Kau akan berdiri seperti itu dan menunggu sampai hari menjadi pagi, tengah hari, dan malam. Aku akan berdiri dan menunggu. Kau akan lelah, Siddhartha. Aku akan lelah. Kau akan tertidur, Siddhartha. Aku tidak akan tertidur. Kau akan mati, Siddhartha. Aku akan mati. Dan apakah kau lebih ingin mati daripada mematuhi ayahmu?" Siddhartha selalu mematuhi ayahnya. "Jadi kau akan membatalkan rencanamu?" Siddhartha akan melakukan apa yang disuruhkan ayahnya. Cahaya pagi pertama bersinar ke dalam ruangan. Sang Brahmana melihat lutut Siddhartha gemetar perlahan. Di wajahnya Siddhartha, ia tak melihat getaran. Matanya terpaku pada suatu titik yang jauh. Lalu ayahnya menyadari bahwa sekarang pun Siddhartha sudah tidak tinggal bersamanya di dalam rumah. Siddhartha sudah meninggalkannya. Sang ayah menyentuh pundak Siddhartha. "Kau akan masuk ke hutan dan menjadi samana," ujarnya. "Bila kau sudah menemukan kebahagiaan di dalam hutan, kembalilah dan ajari aku untuk bahagia. Bila kau menemukan kekecewaan, kembalilah. Lalu biarlah kita bersama melakukan persembahan lagi pada para dewa. Pergilah sekarang dan ciumlah bundamu. Beritahu dia kemana kau akan pergi. Bagiku sudah saatnya pergi ke sungai dan melakukan penyucian pertama." Sang ayah melepaskan tangannya dari pundak putranya dan pergi keluar. Siddhartha terhuyung ke samping saat mencoba berjalan. Ia mengendalikan kaki dan tangannya, membungkuk pada ayahnya dan pergi kepada ibunya untuk menuruti perkataan ayahnya. Perlahan-lahan ia berangkat dengan langkah kaku di bawah cahaya awal pagi, meninggalkan kota yang masih sepi. Seseorang bangkit di dekat pohon terakhir. Sosok yang tadinya berjongkok di sana dan bergabung dengan sang musafir, Govinda. "Kau datang," kata Siddhartha dan tersenyum. "Aku datang," kata Govinda.